Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang Android 9 atau Pie yang terdiri dari Yasin Ahmad Nur Aziz dengan NIM 180153001 dan Aditya Bubi Rizky dengan NIM 180153016 dan Hasbala Muhammad Iqbal dengan NIM 18015300022 dan Tommy Fergiawan dengan NIM 18015300025. Android 9 atau Pie adalah sistem operasi Android terbaru yang baru diluncurkan pada tahun 2018. Setelah sempat diberi julukan Android Pie, akhirnya Google merilis nama resmi sistem terbaru Android dengan nama Pie. Sudah menjadi kebiasaan Android untuk menamai setiap sistem operasi terbarunya dengan nama-nama cemilan atau makanan manis. Sistem operasi ini secara bergilir akan bisa dicicipi perangkat Android yang mendukung melalui update OTA atau over the air. Fitur baru dan kelebihan Android Pie yaitu satu, App Action mempelajari kebiasaan sehari-hari. App Action dapat memprediksi kegiatan apa yang akan kamu lakukan. App Action akan menampilkan shortcut ke aplikasi atau fitur yang mungkin kamu butuhkan. Misalnya jika kamu mencolokkan handphone ke HP, App Action akan menampilkan Spotify atau pemutar musik. Kemudian, jika kamu sedang berpergian, App Action akan menampilkan aplikasi Maps. Nomor 2, navigasi lebih intuitif berbasis gestur. Karena ukuran layar HP Android semakin besar, Android kembali memikirkan bagaimana caranya menghadirkan navigasi yang lebih intuitif. Mengakses 3 tombol navigasi di bawah layar besar tentu cukup menyulitkan. Oleh karena itu, supaya pengguna Android berlayar besar tetap nyaman, bernavigasi Android Pie kini hadir dengan opsi navigasi berbasis gestur. Swipe jari ke kanan untuk kembali, swipe ke kiri untuk pindah aplikasi, dan ke atas untuk melihat recent apps atau masuk ke app driver. Di bawah terdapat tombol visual berbentuk elips yang berfungsi untuk kembali ke home. Yang ketiga, adaptive battery dan brightness. Tren teknologi AI atau kecerdasan buatan sudah semakin marak digunakan di beberapa model HP terbaru. Karena sudah menjadi tren HP kekinian, Android berupaya memfasilitasi teknologi AI di Android Pie. Fitur adaptive battery memanfaatkan AI untuk melacak pola pengguna aplikasi dan kapan saja digunakan. Aplikasi yang sering dipakai akan mendapat prioritas agar bisa berjalan di background. Sementara itu, aplikasi yang jarang digunakan akan dimatikan secara otomatis, tujuannya untuk menghemat baterai. Tak hanya bisa mengatur konsumsi baterai, Android Pie bisa mengatur kecerahan layar secara otomatis. Untuk mengatur kecerahan layar, sistem operasi akan mempelajari berapa persen tingkat kecerahan yang biasa kamu gunakan. Jadi ketika HP mengatur kecerahan otomatis, HP akan mengatur kecerahan otomatis ke tingkat kecerahan yang biasa digunakan. Tingkat kecerahan bisa disesuaikan dengan kondisi sekitar dan aktivitas sehari-hari. Nomor 4, Digital Wellbeing. Digital Wellbeing adalah fitur yang bertujuan mengurangi pemakaian HP melalui dashboard khusus. Kamu bisa lihat berapa notifikasi yang didapat dan berapa lama kamu menggunakan aplikasi fitur app timer di Digital Wellbeing.
memungkinkan kamu mengatur pemakaian aplikasi. Selain itu, fitur baru di aplikasi Android ini bisa membuat layar menjadi abu-abu untuk mengingatkan waktu istirahat. Fitur Do Not Disturb terbaru dapat menonaktifkan notifikasi atau kapanpun kamu inginkan. Nomor 5. Dark Mode. Di Android Oreo, Android secara otomatis mengubah ke dark mode jika Anda menggunakan wallpaper dengan nuansa gelap. Namun Anda tidak bisa mengaturnya secara manual. Di Android Pay, Anda bisa melakukannya dengan mudah. Untuk mengubahnya secara manual, buka setelan, tampilan, tema perangkat. Misalnya, jika Anda ubah menjadi cerah, maka apapun wallpaper yang Anda gunakan, Android tetap menggunakan tema cerah. Nomor 6. Smart Replay dari notifikasi. Google menerapkan tampilan serba membulat di antarmuka grafis Android Pay, termasuk di bagian Quick Setting dan Try notifikasi. Tema visual material design di Android Pay memang menambahkan white space dan sudut membulat. Tampilan setting pun kini menampilkan ikon yang lebih berwarna-warni. Untuk notifikasi, Android Pay mampu menampilkan konten seperti gambar dari aplikasi secara instan. Berikut opsi yang langsung membalas percakapan. 7. Simulasi poni. Semakin banyak smartphone Android memiliki notch alias poni di bagian atas sebagai tempat kamera depan dan AirPage selagi layar terus dilebarkan dan hanya menyiksa bingkai tipis di pinggir perangkat. Untuk mengakomodir tren yang mengemuka ini, Android Pay menyediakan fasilitas simulasi notch untuk developer agar bisa melihat seperti apa tampilan aplikasi di smartphone berponi. Caranya adalah dengan mengaktifkan developer mode lalu mengaktifkan opsi simulate a display with a cutout di bagian drawing. Slide selanjutnya akan menjelaskan editing screenshot. Android Pie masih mendukung cara pengambilan screenshot dengan menahan tombol power dan volume down secara bersamaan. Selain itu, ada fitur baru untuk editing screenshot segera setelah tangkapan layar diambil. Android Pie akan menampilkan tombol edit di preview screenshot. Opsi penyuntingannya antara lain crop, highlight, dan menggambar. Ini mempersingkat langkah yang digunakan apabila pengguna ingin menyunting gambar screenshot sebelum dibagikan ke orang lain. Selanjutnya di slide 11, peningkatan keamanan dan privasi. Berbeda dengan seri sebelumnya, Android 9 Pie kini dibekali sistem keamanan yang lebih ketat dari biasanya, terutama di sisi enkripsi. Setiap aktivitas yang membutuhkan enkripsi atau deskripsi data saat ini hanya bisa dilakukan lewat smartphone pengguna via pola, PIN, atau password. Selain itu, setiap terkoneksi ke jaringan internet, Android 9 Pie akan membuat alamat MAC secara acak untuk setiap jaringan yang diakses. Tak hanya keamanan saja, sistem privasi juga sangat diperhatikan oleh Google. Kini Android 9 Pie akan membatasi akses terhadap mikrofon, kamera, dan sensor ketika suatu aplikasi tidak digunakan atau hanya berjalan di latar belakang. Seleksi teks jadi lebih mudah dengan adanya tampilan preview yang lebih besar. Sekian penjelasan dari kelompok Android 9 Pie. Terima kasih.